Hakikatnya, setiap orang memiliki hak dan kebebasan untuk menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri, tanpa ada paksaan dari orang lain, dan berhak pula mendapatkan kehidupan yang layak. Hak-hak setiap orang itu dilindungi oleh hukum. Bahkan, jika ada orang yang membatasi kebebasan seseorang, itu bisa dikenakan undang-undang pelanggaran HAM. Namun, apa jadinya jika ada orang yang direnggut kebebasannya dan bahkan aktivitasnya dibatasi dan hanya melakukan apa yang diperintah oleh orang lain? Ya, praktek seperti perbudakan. Seperti yang dialami seorang gadis asal Amerika Serikat yang menjadi korban penculikan, di mana dia disekap di sebuah tempat yang sangat sempit, yaitu di sebuah peti kayu selama kurang lebih 7 tahun. Tak hanya itu, dia juga mengalami penderitaan, penyiksaan, dan pelecehan yang dilakukan oleh penculik. Kejadian ini pun diangkat menjadi sebuah film pada tahun 2016 yang berjudul Girl in the Box. Bagaimana detail kisahnya? Silahkan simak di episode Cermin kali ini. Hai semuanya, kembali lagi ya di Cermin atau cerita-cerita menyeramkan yang ada di internet. Sebelum ke ceritanya, ada baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu untuk berlangganan, karena akan ada banyak kisah misteri, menyeramkan, bahkan creepy yang pastinya akan update setiap malam Jumat. Kalau sudah siap, mari kita ke cerita menyeramkan untuk episode kali ini. Pada malam 19 Mei 1977 di Eugene, Oregon, Amerika Serikat, diceritakan ada seorang gadis yang sedang berdiri di tepi jalan, yang sedang menunggu sebuah tumpangan. Gadis tersebut berusia 20 tahun, dikenal dengan nama Hollenstein. Pada malam itu, dia berniat akan pergi ke pesta ulang tahun temannya di California. Seperti sudah lumrah dan sudah jadi budaya orang Amerika, dengan menunjukkan jari jempol, tanda memerlukan tumpangan ke pengendara yang kebetulan lewat. Hal tersebut sering dilakukan oleh para backpacker untuk menghemat biaya perjalanan. Stan memang sering mencari orang yang rela untuk menumpanginya pergi ke tempat yang dia tuju. Dia sangat enjoy melakukannya dan tidak pernah khawatir dengan pengendara yang sekiranya membahayakan dirinya. Itu karena Colin sangat selektif dalam mencari tumpangan. Bahkan pada saat itu ada pengendara yang ia panggil. Begitu ia lihat tampangnya dan dia rasa tidak aman, Stan pun tidak jadi menumpang. Hal tersebut dilakukannya beberapa kali. Sampai ketika sebuah mobil van biru menepi, Stan melihat bahwa mobil itu dikendarai oleh seorang pria yang istrinya duduk di kursi penumpang dan seorang bayi di kursi belakang. Kedua pasangan suami istri itu pun mempersilahkan Stan untuk menumpang di mobilnya. Menganggap bahwa pasangan muda dan anak mereka itu terlihat aman, Stan pun masuk. Tidak ada yang aneh dengan kedua pasangan ini. Mereka terlihat ramah dan mereka pun saling berkenalan satu sama lain sambil basa-basi membicarakan hal-hal ringan. Pria tersebut adalah Cameron Hooker yang berusia 23 tahun dan istrinya adalah Janice Hooker yang berusia 19 tahun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Stan. Dia menganggap kedua pasangan itu adalah orang yang baik. Rute yang mereka tuju pun masih di arah yang sama. Stan pun merasa akan sampai di acara pesta temannya tepat waktu. Akan tetapi, sesuatu yang tidak disangka pun terjadi. Tiba-tiba Cameron membelokkan mobilnya keluar dari jalan raya dan masuk ke daerah terpencil. Stan pun terkejut dan perasaannya pun mulai khawatir. Dia lantas bertanya kepada Cameron mau ke arah mana mereka. Bukan jawaban yang dia dapatkannya, melainkan todongan pisau yang diarahkan kepadanya.
Tanpa diketahui oleh Stan, ternyata mereka sedang aktif mencari tumpangan untuk diculik. Target penculikan mereka adalah wanita dewasa. Cameron merupakan seorang pekerja pabrik kayu, memiliki fantasi perbudakan yang kuat. Sampai mereka menangkap Colin Stan, dia pun menggunakan istrinya Janice sebagai umpan demi memenuhi hasrat fantasinya. Kemudian Cameron mengambil sebuah kotak kayu yang beratnya sekitar 20 pon. Ia memaksa Stan untuk memasukkan kepalanya ke dalam kotak itu. Kotak itu hanya membatasi kepalanya, menghalangi suara dan cahaya di sekitarnya serta menghalangi aliran udara segar. Stan pun kemudian dipaksa oleh Cameron untuk menandatangani kontrak perbudakan. Diketahui, Cameron mengikuti sebuah sekte, yaitu sekte The Company. Dia pun berdalih, apabila Stan tidak menuruti perintahnya, maka Cameron mengancam akan menghabisi nyawanya serta keluarganya. Dengan terpaksa, Stan pun mengikuti kemauannya. Mobil itu akhirnya melaju di sebuah rumah di daerah terpencil. Kemudian Colin Stan dibawa menuju ke ruang bawah tanah tanpa dia tahu arah dan tujuannya karena pada saat itu dia tidak bisa melihat keadaan sekitar. Ruang bawah tanah yang dituju merupakan sebuah ruangan penyiksaan yang memang sudah disiapkan pasangan tersebut untuk korbannya. Kemudian Stan pun menjadi sasaran penyiksaan yang mengerikan. Gadis di dalam kotak itu pun dengan pergelangan tangannya diikat ke langit-langit dan kemudian dipukul, disetrum, dan dicambuk. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Cameron memiliki fantasi yang aneh. Cameron dan istrinya Janice kemudian melakukan perbuatan yang seharusnya tak dilakukan di depan orang lain. Kedua pasangan itu melakukan hubungan suami istri di depan mata Stan. Stan pun dipaksa untuk menyaksikan perbuatan mereka. Hal itu terus dialami Stan setiap hari. Tak sampai di situ penderitaan yang dialami Stan. Hal terburuk yang sebenarnya telah menunggu Stan. Cameron kemudian membuat kotak kayu yang seukuran peti mati. Kotak tersebut dibuat untuk mengurung Stan di dalamnya. Tak hanya itu, semula Cameron dan Janice sepakat hanya menjadikan Stan penonton saat mereka berhubungan intim. Akan tetapi, Cameron memaksa untuk mengikut sertakan Stan juga, demi memenuhi fantasi suaminya dengan sangat berat. Terpaksa Janice pun mengikuti keinginan suaminya. Tidak ada yang bisa dilakukan Stan. Pasalnya, apabila dia memberontak dan tidak menuruti kemauannya, Cameron selalu mengarahkan pistol ke kepala Stan dan mengancam akan menembaknya. Bahkan, Stan pun merasa putus asa untuk kabur dari tempat itu. Beberapa bulan kemudian, Stan pun dipindahkan ke rumah mereka. Colin Stan disimpan di bawah tempat tidur bersama dengan kotak kayu untuk menyimpan dirinya. Stan hanya bisa keluar 1 jam dalam sehari. Itu pun hanya untuk disiksa dan dilecehkan oleh Cameron dan istrinya. Menurut Stan, setiap kali dia dikeluarkan dari kotak kayu, dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ketakutan akan hal yang tidak diketahui selalu menyertainya. Stan merasa dia berada dalam kegelapan baik secara fisik maupun mental. Waktu pun terus berlalu, beberapa tahun telah dilewati. Penyiksaan dan pelecehan sudah jadi makanan sehari-hari. Bahkan, Stan sudah terbiasa dengan perlakuan mereka. Niat untuk mencoba kabur pun sudah lama hilang, dan dia juga sudah menerima nasibnya dijadikan budak oleh Cameron. Dengan menuruti Cameron dan keinginannya, Stan terus mendapatkan lebih banyak kebebasan dan tidak selalu dikurung di dalam kotak kayu. Dia diizinkan bekerja di kebun dan jogging. Bahkan diizinkan mengunjungi keluarganya.
Keluarganya pun kaget melihat kedatangan Stan. Pasalnya, wanita itu sudah lama dinyatakan hilang. Akan tetapi, Cameron selalu menemaninya dan dia bilang dia adalah pacarnya. Cameron juga menjelaskan bahwa Stan selama ini baik-baik saja bersamanya. Meskipun keluarga Stan tidak begitu yakin dan meragukan penjelasan Cameron, mereka tidak ingin menekannya karena takut hal itu akan menyebabkan Stan hilang untuk selamanya. Ketakutan Stan terhadap ancaman yang akan dilakukan sekte The Company menghentikannya untuk melarikan diri atau mengungkapkan informasi apapun kepada keluarganya. Colin Stan ditawan selama 7 tahun dari 1977 hingga 1984. Menjelang akhir rentang 7 tahun tersebut, Cameron menyatakan bahwa dia menginginkan Stan sebagai istri kedua dan akan menikahinya. Akan tetapi, ini bukan pertanda baik bagi Janice Hooker. Janice tidak menyetujui keputusan Cameron. Meskipun begitu, Cameron tetap akan menikahinya. Perselisihan antara Cameron dan istrinya menjadi awal titik balik Stan untuk mendapatkan kebebasannya kembali. Karena kecemburuannya kepada Stan, justru sekarang Janice malah berpihak kepada Stan dan akan membantu Stan melarikan diri. Janice mengungkapkan kepada Stan bahwa Cameron bukan bagian dari The Company. Janice meminta Stan untuk tidak berkata apa-apa kepada Cameron karena Janice berencana akan merehabilitasi suaminya karena dia yakin suaminya masih bisa disembuhkan. Kenyataan pun tidak sesuai ekspektasinya. Cameron menolak untuk rehabilitasi dan niat untuk menyembuhkan suaminya pun diurungkan Janice. Janice pun kemudian melaporkan suaminya ke polisi atas kejahatannya yang dilakukan kepada Colin Stan. Tak perlu menunggu waktu lama, Cameron pun kemudian diringkus oleh kepolisian setempat. Cameron Hooker didakwa melakukan pelecehan seksual dan penculikan menggunakan pisau. Di persidangan, Janice pun menjadi saksi dan membeberkan semua perbuatan suaminya kepada Stan. Kasus penculikan Stan dianggap kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat. Cameron Hooker dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman berturut-turut dengan total hukuman 104 tahun penjara. Pada tahun 2015, pembebasan bersyaratnya ditolak. Diperlukan waktu minimal 15 tahun lagi sebelum dia memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat lagi. Sementara Colin Stan menderita sakit punggung dan bahu kronis akibat pengurungannya dalam kotak kayu. Ketika dia kembali ke rumah, dia menerima terapi ekstensif untuk memulihkan punggung dan bahunya. Perlahan kehidupan Stan pun mulai membaik. Akhirnya, Stan pun menikah dan memiliki seorang anak perempuan. Colin Stan bergabung dengan sebuah organisasi yang berkomitmen untuk membantu perempuan yang mengalami pelecehan. Selain itu, dia pun kembali melanjutkan kuliah dan memperoleh gelar di bidang akuntansi. Colin Stan dan Janice Hooker mengubah nama mereka dan terus tinggal di California. Namun, mereka tidak berkomunikasi satu sama lain. Sebuah film televisi tentang kisah Stan berjudul The Girl in the Box kemudian dibuat pada tahun 2016 untuk menggambarkan pengalaman mengerikan Colin Stan dalam penangkaran di dalam kotak kayu selama 7 tahun. Itulah kasus mengerikan yang terjadi pada Colin Stan atau yang disebut dengan The Girl in the Box. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan nama dan tempat kejadian. Apabila ada informasi yang kurang, silahkan ditambah di kolom komentar.
Sekian dulu episode cermin kali ini, dan sampai jumpa di episode cermin selanjutnya.